Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita dikumpulkan oleh Allah dalam rangka untuk belajar bersama, yang insyaallah kita akan mengangkat tema tentang bagaimana melakukan amalan di sisa usia, terutama untuk amalan yang tidak putus walaupun kita sudah meninggal dunia. Dan saya menggunakan satu buku yang insya Allah jadi acuan, judulnya Umur yang Kedua. Sebagian di antara jamaah sudah ada yang memilikinya, karena kemarin buku ini dibagi gratis oleh panitia. Alhamdulillah ada yang dapat dan mungkin banyak yang belum dapat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bagian dari kaidah syariat, Allah Subhanahu wa taala tidak hanya mencatat amal yang dilakukan oleh hamba, namun Allah juga mencatat pengaruh dari amal yang dilakukan oleh hamba. Sehingga saat kita beramal ada dua hal yang dicatat oleh Allah: amal kita dan berikut pengaruh dari amal kita. Sehingga amal yang baik dan menghasilkan pengaruh yang baik, maka akan dicatat oleh Allah sebagai pahala kebaikan untuk amal kita dan tambahan pahala dari pengaruh amal tersebut. Sebaliknya, amal yang buruk dan memberikan pengaruh yang buruk, yang bersangkutan mendapatkan dosa dari amal tersebut dan juga dosa dari pengaruhnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin." Sesungguhnya kami menghidupkan makhluk yang mati. Wa naktubu ma qaddamu, dan kami catat apa yang mereka kerjakan. Wa atharahum, berikut asar atau dampak dari apa yang mereka kerjakan. Sehingga Allah mencatat amalan dan berikut asarnya. Apa makna Allah mencatat asar dari amal? Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan adanya dua pendapat mengenai makna asar dari amal. Pendapat yang pertama, yang dimaksud asar dari amal, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, kami catat amal mereka dan asarnya. Asar yang dimaksud di sini adalah jejak langkah kaki para hamba ketika dia menuju titik perbuatannya. Sehingga kalau dia datang ke masjid sambil berjalan, atau dia datang ke tempat maksiat sambil berjalan, maka jejak langkah kakinya dicatat oleh Allah. Menuju ketaatan dicatat oleh Allah sebagai ibadah dan sebaliknya. Dan pendapat ini merupakan pendapat Imam Mujahid dan Qatadah binti Amah berdasar pada hadis Nabi SAW. Ada satu kampung yang dihuni oleh Bani Salimah. Kampung Bani Salimah, yang lebih tepat bacanya Salimah bukan Salamah. Kampung Bani Salimah ini cukup jauh dari Masjid Nabawi. Kemudian mereka berencana untuk eksodus, pindah satu kampung mendekat ke Masjid Nabawi agar bisa melaksanakan sholat berjamaah di Masjid Nabawi tanpa harus menempuh perjalanan yang jauh. Setelah berita ini sampai kepada Rasulullah SAW, Nabi SAW menasihatkan, "Ya Bani Salimah, diyarakum tuktab atharukum, diyarakum tuktab atharukum." Wahai Bani Salimah, diyarakum, daerah kalian, rumah kalian. Diyar bentuk jamak dari dar. Dar itu artinya wilayah yang di sini ada halamannya. Maka ada dar, ada hijr, ada bait.
Rumah kita ada halaman. Satu wilayah halaman namanya dar. Kalau dar satu kampung berarti satu seluruh wilayah kampung. Diyarakum tuktab atharukum, kampung kalian, daerah kalian akan menambah pahala yang dicatat untuk athar. Nah, athar yang dimaksud di sini adalah jejak langkah kaki. Sehingga kalau ada sebagian di antara jamaah rumahnya jauh dari masjid, sebaiknya jalan kaki atau berkendara? Jalan kaki atau berkendara? Berkendara, ya. Tapi parkirnya jauh. Sehingga sampai di sini misalnya rumahnya 7 kilo dari sini, 10 kilo dari sini. Silakan pakai kendaraan, nanti Anda parkir agak jauh agar bisa tetap mendapatkan sunnah jalan kaki menuju masjid. Sebuah kenikmatan yang besar bagi muslim yang rumahnya tidak terlalu jauh dari masjid sehingga dia bisa datang ke masjid dengan jalan kaki. Sebab sunnah jalan kaki ini sangat ditekankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, makna yang kedua dari kata athar di sini adalah semua pengaruh dari amal yang dilakukan oleh hamba. Dan makna ini sejalan dengan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man sanna fil Islami sunnatan hasanah, fa umila biha ba'da, kutiba lahu mithlu ajri man amila biha, wala yanqusu min ujurihim syai'un." Barang siapa yang mengawali sunnah hasanah. Beliau tidak pernah mengatakan kalimat bid'ah hasanah, adanya sunnah hasanah. Siapa yang mengawali sunnah hasanah dalam Islam, fa umila biha ba'da, kemudian dipraktekkan oleh orang setelahnya. Nabi SAW mengatakan, kutiba lahu mithlu ajri man amila biha, maka dicatat untuknya seperti pahala orang yang mengamalkannya, wala yanqusu min ujurihim syai'un, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Sehingga kita bisa bayangin orang yang pertama kali mengajarkan kebaikan diikuti oleh banyak orang, maka dia mendapatkan pahala seluruh orang yang mengikutinya. Wa man sanna fil Islami sunnatan sayyi'ah, dan barang siapa yang mengawali kebiasaan yang buruk dalam Islam, fa umila biha ba'da, kemudian diamalkan dan dipraktekkan oleh orang-orang setelahnya, kutiba alaihi mithlu wizri man amila biha, maka dicatat untuknya seperti dosa orang yang mengamalkannya, wala yanqusu min auzarihim syai'un, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Hadis ini memiliki sababul wurud. Nabi SAW pernah melihat ada beberapa orang yang datang ke Madinah dalam suasana mereka keadaannya miskin. Orangnya miskin dan nampaknya mereka dalam kondisi lapar. Maka Nabi SAW langsung memotivasi para sahabat untuk bersedekah. Tapi satu masjid tidak ada yang bergerak. Hingga kemudian ada salah satu sahabat yang dia langsung pulang. Balik-balik dia bawa sedekahnya sampai hampir tidak kuat. Kemudian ditaruh di hadapan Nabi SAW. Begitu orang ini mengawali sedekah tadi, yang lain pada bubar pulang semuanya ke rumah, kemudian membawa apapun yang bisa disedekahkan. Lalu Nabi SAW mengatakan, man sanna fil Islami sunnatan hasanah, siapa yang mengawali sunnah yang baik dalam Islam. Sehingga makna sunnah yang baik di sini apa? Amal yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, namun tidak memasyarakat, ditinggalkan oleh banyak orang. Kemudian gara-gara satu atau dua orang yang dia mengawali praktek itu, memperkenalkan kepada masyarakat, lalu banyak orang yang mengenalinya dan mempraktekannya. Maka yang mengawali tadi mendapatkan pahala dari amalnya dan semua amal orang yang mengikutinya. Ada banyak sekali sunnah di sekitar kita yang mulai banyak ditinggalkan oleh masyarakat. Dalam kegiatan salat saja ada beberapa praktek sunnah yang mungkin orang tidak kenal. Duduk iq'a itu kan dikenal oleh masyarakat belakangan. Dulu kita tidak kenal dengan istilah duduk iq'a misalnya. Atau misalnya ada orang yang
mengajarkan kepada orang lain tentang sholat tahiyatul masjid. Di kampung ini misalnya, semua orang masuk masjid, begitu sudah di dalam langsung duduk. Tidak ada yang kemudian melakukan sholat tahiyatul masjid. Tapi ada seorang muslim yang mengajarkan, begitu dia masuk sholat tahiyatul masjid dulu, dilihatin oleh banyak orang. Sampai akhirnya jadi kebiasaan yang tersebar di sana. Maka yang pertama kali yang mengawali, menginisiasi praktek ini dan diikuti oleh yang lain, dia mendapatkan pahala dari semua orang yang mengikutinya. Dan ini juga disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, "Man da'a ila hudan, kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ah." Siapa yang mengajak orang lain menuju hidayah, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala semua orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Wa man da'a ila dhalalatin, dan siapa yang mengajak orang lain ke arah kesesatan, kana alaihi minal ithmi mithlu athami man tabi'ah, dia mendapatkan dosa seperti dosa orang yang mengikutinya. La yanqusu dzalika min athamihim syai'a, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Maka bersemangatlah untuk mengajak orang lain melakukan kebaikan, walaupun yang ada anja itu, kebaikan yang Anda ajak ini adalah kebaikan yang mungkin Anda menilai ini sesuatu yang ringan. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan meremehkan kebaikan sedikit pun. Mengajarkan orang untuk makan dengan menggunakan tangan kanan. Saat Anda melihat ada orang makan pakai tangan kiri, kemudian diingatkan, "Pak, makannya pakai tangan kanan." Cuman kayak gitu doang. Cuman kayak gitu saja. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan kau meremehkan kebaikan sedikit pun. Mengajarkan kebaikan kepada orang lain, walaupun sesuatu yang sangat sederhana, ini bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang bersin di dekat Imam Ahmad, tapi orangnya diam. Lalu dipancing dengan pertanyaan, kalau bersin baca apa? Alhamdulillah. Kemudian didoakan, yarhamukallah, yahdikumullah, wa yuslih balakum. Anak-anak kita mungkin mereka ketika bersin kurang perhatian dengan adab ini. Maka saat orang tuanya melihat anaknya bersin dan dia tidak membaca hamdalah, didoakan atau tidak? Didoakan atau tidak? Tidak. Karena doa yarhamukallah itu syaratnya jika yang bersin membaca hamdalah. Tapi kalau yang bersin tidak membaca hamdalah, maka hal tajuzu qiraatul Quran wa ihda'us thawabi ilaihi sallallahu alaihi wasallam wa hal fihi atharun. Bolehkah membaca Al-Quran? Membaca Quran termasuk di antara amalan yang afdal. Wa ma Nabi sallallahu alaihi wasallam falam yunqal fihi atharun mimman yu'taddu bihi. Tidak pernah dinukil satupun adanya asar dari orang yang riwayatnya bisa diterima. Bal yambaghi ayyumna minhu, bahkan selayaknya dilarang. Lima fihi minat tahajjumi alaihi fima lam ya'zam fihi. Karena ini termasuk di antara mempraktekkan amalan atas nama Nabi SAW padahal beliau tidak pernah mengizinkannya. Ma'anna thawabat tilawati hasilun lahu bi asli syar'ihi sallallahu alaihi wasallam. Di samping itu pahala bacaan Al-Quran beliau dapatkan, pahala bacaan umatnya beliau dapatkan karena beliau yang pertama kali mengajarkannya. Lalu kata Ibnu Attar, wa jami'u a'mali ummati fi mizani. Seluruh amal umat Nabi SAW ada di timbangan Rasulullah SAW. Sehingga Bapak Ibu melakukan amal soleh apapun, Nabi SAW turut mendapatkan pahalanya. Kenapa? Karena beliau yang mengawali dan mengajarkan amal itu kepada orang lain. Ada yang berpandangan seperti ini. Jadi kayak gini loh Pak ilustrasinya. Ini ilustrasi Pak. Bukan karena berdasarkan dalil.
saat kita menghadiahkan amal untuk Nabi SAW, maka kita ini seperti mengisi tandon amalnya Rasulullah SAW. Sehingga kalau banyak orang menghadiahkan amal untuk Nabi SAW, maka tandon itu akan penuh terisi terus luber. Saat luber, nah luberannya itu nanti akan mengenai kita. Karena kita berada di bawah Rasulullah SAW. Nah, pertanyaannya, apa benar kamu berada di bawah tandon itu? Jangan-jangan menyimpang jauh dari tandon ini sehingga nggak dapat luberannya. Ilustrasi ini bisa diterima atau tidak? Ilustrasi ini kita nggak setuju. Kenapa kamu nggak setuju dengan ilustrasi ini? Mana mungkin ada amal yang bocor, amal yang hilang, luber. Ketika kau sebut bahwasanya tandon itu luber, berarti ada amal yang hilang. Padahal dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berkali-kali menyebutkan Allah tidak menyia-nyiakan amalan hamba. Innallaha la yudhi'u amalal muhsinin, innallaha la yudhi'u amalas salihin. Allah tidak menyia-nyiakan amal orang yang telah berbuat baik, amal orang saleh. Sehingga nggak ada ceritanya amal kok luber. Apakah tampungan pahala Nabi SAW itu kecil? Sehingga sampai amalan yang diberikan oleh Allah kepada beliau pahalanya luber. Ini justru ilustrasi yang memberikan kesan suudzon terhadap tampungan pahala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal amal kalau dijaga oleh Allah maka tidak ada amal yang hilang. Tidak ada istilah amal bocor, amal luber, kecuali kalau sang hamba melakukan perbuatan yang menyebabkan amalnya hilang. Karena salah satu di antara ancaman yang banyak disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, habitat a'malukum, habitat a'maluhum, fa'ahbatu a'maluhum, fa'ahbatu a'malahum, dan seterusnya. Sehingga terhapusnya amal itu termasuk ancaman yang diberikan oleh Allah. Perbuatan kesyirikan, Allah kasih ancaman, la in asyrakta la yahbatanna amal. Kalau kau berbuat syirik, maka seluruh amalmu akan terhapus. Kemudian dalam masalah adab kita diajarkan kalau bicara jangan melebihi suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum. Jangan kau mengangkat suara melebihi dari suara Nabi, karena itu bentuk durhaka kepada Nabi SAW. Maka salah satu di antara bentuk durhaka kepada orang tua, anak mengangkat suara melebihi suara orang tuanya. Wah, kalau nggak gitu nggak denger ya Pak, Bapak itu budek orangnya. Ada karena pendengarannya sudah berkurang ya. Sehingga anak kalau bicara dengan bapaknya gimana? Teriak-teriak. Gimana itu Pak? Termasuk durhaka atau tidak? Ya, kalau itu karena masalah kebutuhan, tidak masalah. Tapi kalau seorang anak teriak di hadapan bapaknya, di hadapan ibunya, dengan suara yang lebih tinggi daripada suara mereka, masuk kategori durhaka. Sehingga tolong hati-hati ya, saat anak diskusi dengan bapak, debat dengan bapak, misalnya dalam urusan tertentu, ya kalau sebatas diskusi, lalu misalnya bapak punya pandangan yang berbeda, anak tidak boleh emosi dan suaranya tetap harus berada di bawahnya. Baik. Kebalikannya, mengawali maksiat dosanya terus mengalir. Karena orang yang mengawali perbuatan buruk nanti kemudian diikuti oleh orang lain setelahnya, yang bersangkutan mendapatkan dosa dari perbuatan buruk yang dia lakukan dan semua orang yang mengikutinya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tuqtalu nafsun dzulma." Tidak ada satupun jiwa yang terbunuh karena kezaliman, illa kana 'ala ibni adamil awwal kiflun min damiha. Maka anak Adam pertama yang membunuh, dia bertanggung jawab terhadap darah semua korban manusia yang dibunuh. Li'annahu awwalu man sannal qatla.
Karena dia yang pertama kali mengawali praktek pembunuhan. Apa sebab anak Adam ini membunuh saudaranya? Yang dalam sebuah riwayat disebut namanya Qabil dan Habil. Apa sebabnya, Pak? Karena hasad. Apa sebab hasadnya? Sebab hasadnya karena ibadah Habil diterima oleh Allah. Sehingga orang dulu ketika ibadahnya tidak diterima itu sedih. Melihat ada orang lain ibadahnya diterima, dia hasad kepada yang diterima. Di masa silam diterima dan tidak diterimanya ibadah ditampakkan. Di masa sekarang diterima dan tidak diterima ibadah tidak ditampakkan. Anda lebih senang yang mana? Ditampakkan atau tidak? Ya? Anda lebih senang yang mana? Ibadahnya ditampakkan atau ibadah tidak ditampakkan? Lebih senang? Ada hal gaib yang disimpan oleh Allah dulu ditampakkan, tapi zaman kita tidak ditampakkan oleh Allah. Tujuannya apa? Agar manusia bisa hidup lebih nyaman. Andaikan kita semuanya tahu hal yang gaib, maka hidup kita nggak nyaman. Begitu ketemu di masjid, aku tahu kamu tadi malam ngapain. Yang satu juga sama, aku juga tahu kamu tadi malam ngapain. Sehingga kita semuanya tahu. Isi rekening Ustadz, saya tahu. Ustadz tahu isi rekening saya tahu apa yang bapak-bapak lakukan semuanya. Bapak juga tahu apa yang saya lakukan. Kira-kira gimana? Takut ketemu gitu. Kita akan takut ketemu. Maka tidak tahu hal yang gaib itu anugerah. Meskipun ada sebagian orang yang malah belajar ilmu gaib. Aneh. Kamu tidak tahu hal yang gaib itu anugerah. Sehingga kau akan bisa hidup sangat nyaman. Ketemu orang nyaman. Ketemu yang lain nyaman. Karena dia tidak tahu perbuatan kita apa. Dia nggak tahu rahasia kita. Dia tidak tahu bagaimana yang kita lakukan di balik kamar ini misalnya. Hal yang sama juga kita tidak tahu mereka. Anda misalnya sedang akrab dengan si A. Tidak ada masalah dengan si A. Hingga satu ketika si B ngasih informasi ke Anda. A itu gini orangnya. Loh, saya baru tahu kalau A itu kayak gitu. Kira-kira kalau ketemu gimana suasananya? Sudah lain hati sudah. Sudah beda perasaan. Sebelum Anda tahu, perasaan Anda nyaman. Begitu Anda tahu, perasaan Anda sudah berbeda. Karena itu, dulu para ulama sebelum belajar kepada gurunya, sampai mereka berdoa kepada Allah. Allahumma astur aurati syaikhi. Ya Allah, tutupilah aurat-aurat guruku. Tutupilah dosa-dosa guruku di hadapanku. Dia nggak ingin dengerin misalnya ada berita apa tentang gurunya, kesalahan gurunya. Beliau itu sampai minta kepada Allah seperti Imam An-Nawawi. Ketika beliau belajar, beliau berdoa kepada Allah agar seluruh aurat gurunya ditutupi. Kalau kita kan tidak ya. Bahan pembicaraan yang paling enak didengar adalah masalah kehormatan ustadz. Sehingga kalau ustadz poligami viral, takmir poligami biasa saja. Tapi kalau ustadznya kenapa viral? Kenapa viral ustadz? Antum sudah sempat diviralkan belum? Oh belum, alhamdulillah. Privasinya jadi terganggu. Semua orang kepo, pengen tahu ada apa sih di balik ustadz ini, pengen tahu. Bahkan kita itu sempat ya ngecek sebenarnya apa sih yang dicari orang tentang ANB Channel. Itu kan bisa di tracking dengan menggunakan Google Analytics ya. Apa yang dicari orang tentang ANB Channel. Biar nanti bisa kita perbanyak konten di bagian itu. Ada yang kemudian nyari, apakah Aminur Baiz poligami? Nah, ini pasti bukan orang Bali ini. Apa tujuannya dia nyari kayak gitu? Tapi kadang ada sebagai orang yang kepo, dia nyari-nyari ini manfaatnya apa? Kadang nyari nama istri ustadz. Ini tujuannya apa? Ada Pak orang kayak gitu Pak? Kepo sampai di situ itu manfaatnya apa Pak? Tapi subhanallah, inilah salah satu di antara resiko ketika seseorang
punya jamaah, nanti privasinya jadi dicari sama orang lain. Baik, makanya Anda kalau tidak berkepentingan dengan urusan orang lain, Nabi SAW mengajarkan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Bagian dari tanda baiknya Islam seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang dia tidak punya kepentingan dengannya. Aku nggak punya kepentingan dengan itu. Ya ngapain terus kamu cari-cari? Itu urusan orang lain. Ya. Sehingga jangan sampai urusan pribadi, urusan keluarga misalnya, kemudian diviralkan di medsos, sampai akhirnya membuat yang bersangkutan nggak terima, terus malah jadi kasus yang besar. Kita bisa mendapatkan beberapa pelajaran tentang ini dari kondisi medsos yang mungkin sempat Anda saksikan. Baik. Nabi SAW ketika hadisul ifki, ada berita dusta yang disebarkan oleh orang munafik tentang kehormatan Aisyah radhiyallahu anha. Kehormatan istri tokoh itu nyenggol kehormatan tokohnya. Sehingga Nabi SAW sebagai public figure masyarakat ketika itu, orang munafik nggak bisa menyerang Rasulullah SAW, tapi yang diserang istrinya. Nabi SAW tidak tahu harus bersikap apa, karena tidak ada wahyu. Cuman berita itu santer dan kuat pengaruhnya, hingga ada beberapa sahabat yang terpengaruh. Di antara sahabat yang terpengaruh, Mistah bin Utsatsah. Kemudian Hasan, penyair Rasulullah SAW sempat terpengaruh. Dan beberapa sahabat yang lain. Rasulullah SAW sempat tanya dan minta sahabat kepada Zainab bintu Jahsh. Wahai Zainab, menurut kamu apa yang harus aku lakukan? Bapak bisa bayangin ya, istri Rasulullah SAW kan terbagi menjadi dua kubu ya. Kubu pertama kubunya siapa? Aisyah. Kubu yang kedua kubunya Zainab. Dua kubu ini saingan. Nabi SAW tanya sama Zainab, kira-kira apa sikap yang harus aku lakukan? Itu kalau wanita zaman sekarang, ya Rasulullah nggak usah lama-lama, ceraikan aja. Masih banyak wanita yang lain yang nanti bersedia mendampingi Anda. Mungkin ya, wanita zaman sekarang seperti itu. Ini kesempatan. Mumpung saya punya angin ini. Akhirnya dia akan mempengaruhi hal yang buruk kepada suaminya. Tapi subhanallah, apa yang dikatakan oleh Zainab? Zainab radhiyallahu anha mengatakan, ya Rasulullah, inni ahmi lisani wa sam'i. Ya Rasulullah, aku menjaga lisan dan pendengaranku. Aku nggak mau dengar berita seperti itu. Dengar aja nggak mau. Apalagi ngasih komentar. Kalau kita gimana Pak? Kepo Pak. Kepo itu Pak, cari-cari di Facebook siapa, di Facebook siapa. Nanti nemu sesuatu, di-share kemana-mana. Kalau itu bukan kepentingan kamu, apalagi mengenai kehormatan orang lain, jaga pendengaran. Nggak usah tahu, nggak usah baca. Kau tidak punya kepentingan dengan itu. Baik. Si A, si B, gibah C. Anda kenal siapa C? Terus Anda duduk di dekat A dan B. Terdengar sayup-sayup suara A dan B menggibah C. Udah? Kira-kira pendengaran Anda diarahkan kemana? Pendengaran Anda diarahkan kemana? Sehingga mungkin di tempat itu, misalnya Anda bersama teman Anda, Z. Jarak 1-2 meter ada A dan B sedang menggibah C. Anda diajak ngobrol Z. Z bersuara. A dan B juga bersuara. Telinga kita mengarah kemana? Ya. Ke obrolan A dan B. Karena telinga bisa mengarahkan sasaran lebih tajam daripada penglihatan. Mendengar itu bisa diarahkan Pak. Sehingga Anda diajak ngobrol sama Z, tapi pendengaran Anda ke A dan B. Mata Anda ke Z, tapi telinga Anda menghadap ke A dan B. Bisa kayak gitu Pak?
Itulah kehebatan pendengaran. Nggak punya mata, tapi dia bisa nyasar kemana kira-kira obrolan yang menarik untuk didengerin. Kamu tadi bilang apa? Loh, aku bisa ngomong nih ngarepmu kok. Saya tadi sudah bicara di depan kamu. Tadi kita bahas ini. Wah, mohon maaf, saya tadi nggak konsentrasi. Nggak konsentrasi karena dia sedang konsentrasi dengan sebelah. Maka ada istilah mencuri dengar. Karena pendengaran ini bisa mengarah ke arah tidak searah dengan arah pandangan mata. Orang bisa ngobrol dengan temannya, tapi pendengarannya bisa mengarah ke orang lain. Dan mendengarkan ghibah itu nikmat atau tidak? Mendengarkan ghibah itu nikmat atau tidak? Nikmat Pak ya? Jujur Pak, nikmat atau tidak Pak? Nikmat. Mendengarkan ghibah termasuk kenikmatan. Ada orang misalnya dibahas, kemudian Anda pasti akan gatelen untuk baca komentar. Apa komentar di bawahnya? Diklik, wow, Masya Allah. Walaupun Anda tidak ikut komentar, gimana? Saya nggak ikut komentar Pak Ustaz. Iya, tapi Anda menikmati komentar. Itulah kurang lebih bentuk menikmati ghibah. Tayyib. Selanjutnya, dalam posisi ketika amal itu dirahasiakan oleh Allah sehingga kita nggak tahu apakah amal itu diterima atau tidak, seorang hamba akan bisa termotivasi untuk terus beramal. Andaikan amal itu tidak diterima dan ditapakkan oleh Allah. Jadi misalnya sholat subuh ini ya, begitu Bapak keluar langsung dapat surat, diterima atau tidak. Ternyata banyak di antara kita yang tidak diterima. Saya sudah sholat subuh bertahun-tahun tidak pernah diterima itu. Putus asa dia. Orang itu pasti akan putus asa. Ngapain sholat nggak pernah diterima. Tapi ketika tidak ditampakkan, orang itu akan tetap punya motivasi untuk beramal. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah di bagian gaib dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan ini karena tidak mungkin terhapus. Kalau pahala orang hidup mungkin terhapus. Misalnya si A melakukan amal soleh, diterima oleh Allah, lalu jadi tabungan pahala. Di akhir hayatnya dia berbuat syirik, hilang semua pahalanya. Ketika orang itu masih hidup, tidak ada jaminan ketaatan amal soleh yang pernah dia lakukan, pahalanya akan terus bertahan. Iblis itu dulu rajin ibadah, sampai kemudian dia dikumpulkan bersama para malaikat. Tapi begitu dia melakukan satu kesalahan, tidak mau taat kepada perintah Allah, namun dilatar belakangi karena sombong, Allah kemudian memvonis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia tidak mau sujud, bersikap sombong, dan dia kafir. Maka ketaatan iblis sepanjang yang pernah dia lakukan masa silam, kita tidak tahu dia sudah beribadah selama berapa tahun. Apakah iblis dapat manfaat? Iblis dapat manfaat enggak? Sepeser pun tidak. Dan sangat mungkin itu dialami oleh manusia siapapun. Dia berbuat ketaatan dalam waktu yang panjang, namun di akhir hayatnya dia melakukan kesalahan besar yang menyebabkan amalnya hapus, sehingga dia tidak bisa menikmati hasil. Karena itu, amal orang yang mati lebih aman. Sehingga jika ada orang meninggal dunia, lalu pahalanya terus mengalir, akan diabadikan oleh Allah. Dan dia karena sudah mati, tidak bisa membatalkan amal itu. Sebab orangnya sudah mati. Disitulah kita perlu untuk memperjuangkan bagaimana kita bisa memiliki amal yang usianya jauh lebih panjang dibandingkan umur kita. Kita harus punya amal, merencanakan sebuah amal yang usianya jauh lebih panjang dibandingkan umur kita. Karena amal ini nanti akan menghasilkan pahala walaupun kita sudah mati. Coba kita baca bagaimana biografi para ulama. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah lahir pada tahun 150 Hijriah. Wafat tahun 204 Hijriah. Berarti usianya berapa? 54 tahun. Lahir tahun 150, wafat 204. Usianya 54 tahun.
Imam Syafi'i usianya 54 tahun. Namun karyanya Imam Syafi'i bisa kita rasakan sampai sekarang. Sehingga karya Imam Syafi'i umurnya berapa? Kalau kita hitung dari sejak wafatnya beliau tahun 204 sampai sekarang, lebih dari 1200 tahun. Umur orangnya cuma 254 tahun, tapi karyanya lebih dari 1200 tahun. Imam Ahmad, beliau wafat di usia 77 tahun. Dan kita masih membaca Musnad Imam Ahmad, beberapa buku yang ditulis oleh Imam Ahmad. Usia beliau 77 tahun, tapi karya beliau lebih dari 1200 tahun. Imam Bukhari, usianya 62 tahun ketika wafat, tapi Sahih Bukhari bisa dirasakan oleh kaum muslimin sampai sekarang, lebih dari 1150 tahun. Masya Allah. Kita punya apa? Kalau dibandingkan dengan para ulama, memang terlalu jauh. Tapi kalau nggak bisa seperti mereka, berusahalah untuk meniru mereka. Illam takunu mithlahum fatashabbahu fa inna tashabbuha bil kirami falahu. Kalau kamu tidak bisa seperti mereka, tirulah mereka, karena meniru orang yang mulia akan mendatangkan kebahagiaan. Nah, sehingga coba Bapak Ibu mulai memikirkan, kira-kira merencanakan amal apa yang bisa kita lakukan di mana usianya jauh lebih panjang dibandingkan umur kita. Pak, kalau saya seperti ulama ya kayaknya nggak bisa. Apalagi punya karya-karya seperti para ulama, nulis buku dan seterusnya. Saya nggak bisa. Baik, kalau memang kau nggak bisa seperti itu, kau bisa mengambil dari sisi yang lain. Amal apa yang bisa kau perbuat dengan umur yang panjang? Wakaf. Aku nggak bisa nulis buku, tapi aku mau wakaf buku. Ada nggak mahasiswa Madinah yang sedang kuliah kesulitan untuk pengadaan kitab karena harganya yang mahal? Saya butuh Pak kitab ini untuk penelitian saya. Harganya berapa? Sekian real. Baik, saya belikan ya Pak Ustadz. Tolong nanti kitabnya saya yang bayari. Walhamdulillah, semoga dengan itu kalau kitab ini beliau baca kemudian menghasilkan ilmu lalu disampaikan kepada masyarakat, maka orang ini akan turut mendapatkan pahala yang lebih permanen. Banyak orang yang wakaf Quran tapi ditaruh di masjid yang jamaahnya jarang baca Quran, sehingga cuma ditaruh di rak. Ini mushaf terbaca setahun sekali pas Ramadan ya. Begitu selesai Ramadan disimpan di lemari sampai jumpa tahun depan. Banyak masjid yang Qur'annya dibuka setahun sekali. Terus gimana itu Pak? Kalau Anda wakaf Qur'an mungkin nasibnya seperti itu. Dan sekarang kan jumlah Qur'an melimpah ya. Antara jumlah Qur'an dengan jumlah pembacanya banyak mana Pak? Hah? Banyak Qur'annya, pembacanya lebih sedikit. Sehingga mungkin kalau memahami kayak gini, butuh buku apa Mas? Butuh buku apa Mas? Oh kami butuh belajar ini. Referensinya ini. Baik, untuk biaya pengadaannya nanti saya. Silahkan dibeli, biayanya berapa langsung saya transfer. Walhamdulillah, dengan itu mereka bisa mendapatkan pahala berupa karya yang dibaca oleh mereka dan insya Allah itu akan terus mengalir. Ada buku saya judulnya Pengantar Ilmu Waris. Sebagian dari donatur itu beli dalam jumlah banyak, lalu dikirim ke STDI Jember. Dibagikan gratis ke mahasiswa karena di sana belajar ahwal syakhsiyah. Salah satunya adalah materi waris. Dan bukan buku pegangan di kampus, tapi setidaknya ini jadi tambahan referensi bagi masing-masing mahasiswa. Para ulama mengatakan yamutul alim wa yabqa kitabuhu. Ulama bisa saja jasadnya mati, tapi karya tulisnya bertahan hidup. Ibnul Jauzi mengatakan, man ahabba alla yanqati a'maluhu ba'da mautihi falyunshir al-ilma bitadwin wat ta'lim. Siapa yang ingin amalnya tidak pernah putus setelah dia mati, maka sebarkanlah ilmu dengan cara menulis atau melalui kegiatan pendidikan.
Yang nggak bisa ngajar, dia menyediakan perlengkapan untuk belajar. Sehingga dengan demikian nanti dia bisa ikut terlibat dalam proses pendidikan. Baik, pertanyaannya sekarang. Di antara jamaah yang punya anak mondok di pesantren, angkat tangan. Yang punya anak mondok di pesantren. Bapak banyak ya. Di sini juga banyak? Baik. Kita punya anak yang sedang belajar. Baik di pesantren atau di lembaga pendidikan Islam yang lainnya. Pertanyaan saya, Anda lebih senang mana? Dapat beasiswa atau dibiayai sendiri oleh orang tuanya? Coba jawab yang jujur Pak, yang sebelah utara ini Pak. Lebih senang mana, anak Anda dapat beasiswa atau dibiayai sendiri oleh orang tuanya? Pun misalnya nggak dapat beasiswa, nggak bayar-bayar, sehingga nunggak. Ada satu pesantren tuh sampai miliaran tuh piutangnya Pak. Piutangnya itu miliaran, sehingga gaji gurunya utang. Mohon maaf kami belum bisa gaji Pak, karena belum ada bayaran dari wali santri. Itu wali santrinya dari mana? Kayaknya Bali ini. Subhanallah. Untuk kebutuhan pribadi anaknya saja dia gak mau bayar. Mas, ada kajian mas di masjid ini, kitabnya bayar, kajian kok bayar. Itu kan untuk kebutuhan kamu sendiri. Kajian kok bayar. Itu kan untuk kebutuhan kamu sendiri. Kau beli kitab, ya harusnya gratis semua. Ini menungso kok golek gratisan terus. Manusia cuma nyari gratisan. Padahal membiayai dirinya sendiri kadang orang itu nggak mau. Kajian kok bayar? Itu kan membiayai kamu sendiri. Kau butuh kitab, kau butuh perlengkapan ini, nanti ada fasilitas ini dan seterusnya. Disuruh bayar, nggak mau. Ini jangankan dia menderma untuk wakaf kitab, untuk apa. Yang sifatnya membiayai diri sendiri saja dia pelit. Makanya kadang kita kasih motivasi seperti ini, tapi realitanya kebalikannya, Pak. Sehingga kita ajak masyarakat, ayo ikut bergabung dalam proyek yang kira-kira semoga bisa jadi umur yang kedua. Wah, terlalu jauh, Pak, tema itu, Pak. Mereka membiayai dirinya sendiri saja kadang tidak bersedia. Wallahu ta'ala alam. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Syuruk jam berapa? Sudah lewat ya? 37 5 menit lagi. Mungkin di sesi yang terakhir barangkali ada yang mau disampaikan dari jamaah, kami persilahkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tafadhal. Salam keliruan. Kecuali kalau yang ngasih salam Waalaikum, nah itu enggak dijawab pun boleh. Karena dia tidak menyampaikan salam. Wallahu a'lam. Ya. Ada beberapa di masjid ya, ada petugas dari satu perjalanan dia mengucapkan salam itu kadang kita suka terjebak. Dia lebih pas gitu ucapin salamnya Assalamualaikum gitu. Karena kita terjebak, kita jawab ya dari dalam kita nggak lihat siapa. Dia non muslim. Kalau ada non muslim yang mengucapkan salam dan kalimatnya sempurna Assalamualaikum, apakah kita boleh menjawabnya Waalaikumsalam? Ulama beda pendapat dalam hal ini. Yang dilarang oleh Nabi SAW adalah la tabda'u ahlal kitab bis salam. Jangan mengawali salam untuk ahli kitab. Mengawali yang tidak boleh. Sehingga Bapak menyampaikan kepada non-muslim Assalamualaikum, tidak boleh. Tapi kalau ada non-muslim yang menyampaikan salam dan kalimatnya tegas, apakah boleh dijawab? Ada dua pendapat. Ada yang mengatakan boleh dijawab dengan sempurna Waalaikumsalam. Dan ada yang mengatakan cukup dijawab Waalaikum. Ini kalau kita tahu ya.
Kita tahu dia non muslim, dia menyampaikan salam. Nah, Nabi SAW kalau menjawab salamnya Yahudi, beliau menggunakan kalimat wa'alaikum. Kenapa? Karena Yahudi ketika menyampaikan salam diplesetkan, assalamualaikum, assalamualaikum, modar kamu. Assam itu artinya apa? Kematian. Assalamualaikum. Nabi SAW mendengar, dia assalamualaikum, bukan assalamualaikum. Ada Rasulullah SAW dan Aisyah mendengar. Maka dijawab oleh Nabi SAW, waalaikum. Aisyah enggak terima. Waalaikumsalam wadzam. Ditambahi sama Aisyah. Modar kamu. Dan semoga kecelakaan tertimpa untukmu. Ditambahi sama Aisyah. Dan ini kalimat kasar. Rasulullah SAW memarahi Aisyah. Mahlan ya Aisyah. Sabar wahai Aisyah. Enggak usah seperti itu. Ya Rasulullah, alam tasma. Ya Rasulullah, apa Anda enggak dengar kalau dia mengucapkan assalamualaikum? Nabi SAW mengatakan, alam tasma'i qad raddatu. Apa kamu enggak dengar aku sudah jawab tadi? Waalaikum. Karena dia salamnya diplesetkan. Tapi kalau tegas assalamualaikum, sebagian ulama membolehkan untuk menjawab waalaikumsalam. Dan ada juga yang mengatakan cukup dijawab waalaikum. Kalau nggak tahu gimana Pak? Ya, kalau nggak tahu ya nggak ada beban apapun. Wallahu a'lam. Ya. Anda penjual kerupuk yang sudah, tapi saya belum dapat buktinya, ini gimana? Baik, dari kasus yang tadi disampaikan, saya ulang pertanyaannya ya. Jadi karena ada kenaikan harga plastik, masya Allah. Padahal plastik di mana-mana banyak sekali. Plastik jadi masalah ketika sampah, plastik jadi masalah karena minyaknya naik, harga plastik naik. Nah sekarang kalau ada orang yang menjual kerupuk, sebelum harga plastik naik isi 13 harga 10.000. Setelah plastik naik dikurangi jadi 12 tapi harganya sama. Boleh atau tidak? Ya sah-sah saja. Kecuali kalau Bapak menuliskan di bungkusnya 13 biji tapi dikurangi 1, 13 biji minus 1. Dalam kurung ganti plastik. Kalau kita tidak membuat pernyataan apapun dibungkus atau dimanapun, berarti tidak ada kebohongan. Sehingga kalau adanya cuma 1 bungkus, mau isi 13, mau isi 12, ya terserah penjual. Yang penting pokoknya harganya sekian. Hukumnya boleh. Kecuali kalau Bapak tulis isi 13. Tapi realitanya 12. Bohong enggak itu? Bohong. Ya. Sehingga kalau ada orang misalnya jual sesuatu berat neto ya, sekian gram, aslinya kurang dari itu, ya itu bohong. Makanya berat bersih ini harus presisi ya. Ya mungkin kalau selisih dikit jangan sampai kurang, ditambahi boleh, kurang enggak boleh. Wallahu a'lam. Amalan untuk orang yang sudah meninggal. Ya. Rahimahumullah. Yang sudah meninggal.
Baik. Amalan apa yang bisa kita hadiahkan untuk orang yang sudah meninggal? Kita bicara menghadiahkan amal untuk orang yang sudah meninggal. Menghadiahkan amal untuk orang yang sudah meninggal, baik ada ikatan keluarga maupun tidak ada ikatan keluarga, dibagi menjadi dua. Tapi sebelumnya bedakan antara doa dan amalan. Kalau doa, kita mohon kepada Allah agar Allah memberikan kebaikan bagi orang yang sudah meninggal. Ini diajarkan dalam Al-Quran. Sehingga sepakat kaum muslimin boleh. Itu kalau doa, Pak. Bedakan dulu antara doa dan amalan. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Dan generasi yang datang setelah mereka berdoa kepada Allah, rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunilah kami dan ampunilah saudara kami yang telah mendahului kami dalam iman, yang meninggal sebelum kami. Ini diajarkan dalam Al-Quran. Kita mendoakan kebaikan untuk kaum mukminin, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Yang kedua, yang bentuknya amalan. Nah, apakah boleh mendoakan, menghadiahkan amalan untuk orang yang sudah meninggal? Allah Subhanahu wa taala memberikan kaidah, wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Seseorang tidak mendapatkan sesuatu kecuali apa yang telah dia usahakan. Ayat ini dijadikan dalil dalam mazhab Syafi'iyah dan Malikiyah bahwa pada asalnya amal seseorang tidak bisa dihadiahkan ke orang lain, baik yang masih hidup maupun yang sudah mati. Kecuali yang ada dalil. Kecuali yang ada dalil. Di antara yang ada dalil adalah satu, menjadi badal haji atau umrah karena ada dalilnya. Yang kedua, sedekah atas nama yang bersangkutan. Nabi SAW pernah ditanya oleh seseorang bahwasanya ibunya meninggal mendadak, nggak sempat untuk bersedekah dan berwasiat. Apakah aku boleh bersedekah atas nama ibuku? Kemudian orang itu dijawab, tasaddaq anha. Silakan kau bersedekah atas namanya. Yang ketiga, puasa atas nama orang yang sudah meninggal. Man mata wa alaihi siyamun sama anhu waliyuhu. Siapa yang mati dan dia punya utang puasa, maka nanti dia dipuasakan oleh walinya. Sehingga yang boleh diwakilkan, boleh dihadiahkan. Amal yang boleh diwakilkan, boleh dihadiahkan. Namun di sana ada amalan yang tidak boleh diwakilkan. Apakah ini boleh dihadiahkan? Kalau menurut mazhab Syafi'i dan Maliki, tidak boleh. Sekarang menurut mazhab Hambali dan Hanafi, mereka membagi menjadi dua untuk amal yang tidak bisa diwakilkan. Pertama, amalan yang sama sekali tidak mungkin bisa diwakilkan, maka ini tidak ada yang bisa dihadiahkan. Contohnya iman. Iman itu tidak bisa diwakilkan. Iman itu amalan atau bukan? Amalan batin, amalan anggota badan, amalan lisan. Ada orang yang mati sebagai non-muslim, dia tidak pernah beriman sama sekali. Iman saya bagi setengah untuk bapak, bisa? Kan iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Ya tajazza, punya unsur-unsur. Sehingga bisa nggak saya mau bagi iman saya dengan bapak yang meninggal non-muslim, separuh untuk bapak. Yang penting saya masih punya iman, bapak punya iman. Tidak bisa. Saya akan bersyahadat mewakili bapak. Syahadat kok diwakilkan? Tidak bisa. Maka dalam posisi ini, orang non-muslim yang mati sebagai non-muslim, dia selamanya tidak bisa dibadalkan Islamnya maupun imannya. Yang kedua, amalan yang memungkinkan untuk dilakukan oleh orang lain dan dihadiahkan pahalanya, walaupun tidak bisa diwakilkan. Contohnya bacaan Quran. Apakah bisa dihadiahkan untuk yang sudah meninggal? Kalau dalam mazhab Syafi'iyah dan Malikiyah, tidak bisa. Dalam mazhab Hambali dan Hanafi, bisa. Nah, kalau misalnya Anda lebih cenderung pada mazhab yang kedua, maka Anda boleh menghadiahkan bacaan Quran atau dzikir untuk keluarga yang sudah meninggal. Tapi barangkali ini sebagai saran ya. Kalau Bapak ada kesempatan wakaf
Anda mungkin bisa wakaf atas nama orang tua, terutama dengan menggunakan harta warisan orang tua. Karena terkadang anak itu ketika dapat warisan dari orang tua, dihabiskan semuanya untuk anak. Mereka lupa dengan orang tuanya. Coba dipotong sebagian untuk kegiatan sosial keagamaan atas nama orang tua, karena ini harta peninggalan dari orang tua. Wallahu a'lam. Baik, demikian. Punya mahar. Baik. Istri yang sudah meninggal, beliau meninggalkan warisan mahar yang dulu diberikan oleh suaminya. Bolehkah mahar ini dihadiahkan atau disedekahkan oleh suami? Mahar ini menjadi warisan. Karena jadi warisan berarti ada hak ahli waris. Maka bapak harus kembalikan hak itu kepada ahli waris. Ahli warisnya siapa saja? Kalau istri punya orang tua, berarti nanti orang tua dapat. Kalau punya anak, anak juga dapat. Ada anak? Tidak ada. Orang tua masih hidup? Orang tua istri? Masih. Bapak dapat separuh. Di sini berarti kasus Gharawiyah, kasus Umariyah. Bapak dapat separuh. Nah, separuhnya dibagi 3. Separuhnya dibagi 3. Untuk ibunya dapat 1/3. Bapaknya dapat 2/3. Sehingga posisi bapaknya istri, bapak mertua, nanti dapat lebih banyak daripada ibu mertua. Dipahami insyaallah? Baik, demikian yang bisa kita bahas. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.